Ya, Salam, selamat siang Bapak, Bapak dan Ibu-Ibu pendeta, vikaris, pengurus KPA Resort, pengurus SPA Jemaat, dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu. Puji Tuhan, pada hari ini kita diberikan Tuhan kekuatan kesehatan sehingga kita mampu bertemu walaupun hanya melalui via virtual Zoom. Dan pada hari ini, pada tanggal 23 Mei 2026, kita akan melaksanakan pertemuan rutin kita, yaitu untuk mempersiapkan bahan ajar buku 3B, yaitu untuk bulan Juni 2026. Baik, kita akan memulai acara kita, dan untuk doa pembukaan akan dibawakan oleh Kak Pendeta Maria Apriana Angela MSI. Silakan. Baik, terima kasih Kakak. Bagaimana suara saya bisa terdengar? Terpujilah namamu ya Tuhan, atas begitu banyak berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami setiap saat, setiap hari. Dan pada siang hari ini kami dipertemukan kembali melalui kegiatan ini dalam rangka untuk mempersiapkan bahan ajar sekolah minggu yang khusus diperuntukkan untuk bulan depan, bulan Juni. Mari Bapak Engkau berkati narasumber kami, Pendeta Ripaldi, yang akan membantu kami untuk belajar banyak hal tentang bahan ajar tersebut. Berkati kami semua Tuhan, bukakan pintu hati dan pikiran kami, agar kami juga tetap setia melayani Tuhan melalui pelayanan kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kakak-kakak sekalian, kita masuk kepada salam KPA Sinode, sekaligus pengantar materi 3B Jilid 3 untuk bulan Juni 2026, yang akan disampaikan oleh Kak Pendeta Maria Apriana Angela MSI, Wakil Ketua KPA Sinode. Terima kasih. Silakan. Baik, Kakak. Terima kasih. Halo kakak-kakak semua, Bapak Ibu semua. Selamat siang, salam sejahtera, shalom untuk kita semua. Kakak-kakak, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan semuanya untuk kembali hadir dalam pertemuan rutin bulanan untuk mempersiapkan bahan ajar untuk sekolah minggu, khususnya untuk bulan Juni dengan tema kemurahan. Dan pada hari ini narasumber kita yaitu Pendeta Ripaldi, Kakak Pendeta Ripaldi ya, kalau di sekolah minggu kan seperti itu. Halo Kakak Ripaldi, bagaimana? Sudah hadir? Maaf, saya tidak bisa melihat dari layar ini, soalnya terbatas sekali. Ada ya Kak. Terima kasih ya Kak Ripaldi atas kesediaannya menulis, mempersiapkan materi, bahkan akan berbagi bagaimana cara menggunakannya untuk pelayanan. Dan pesan penting yang tidak jenuh-jenuh kami sampaikan kepada Ibu Bapak, kakak-kakak semua, tetap semangat dalam melayani sekolah minggu. Mungkin ada beberapa tempat yang juga pada saat ini mengalami musibah, yaitu banjir. Semoga musibah ini dapat dilewati dengan baik, semuanya sehat, tetap semangat, anak-anak juga tetap semangat. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari. Mungkin ada beberapa hal Kak Titing yang hendak disampaikan lagi untuk melengkapi pengantar hari ini. Saya tidak bisa baca layarnya Kak, sorry, terlalu kecil sekali di layar saya. Mungkin ada yang perlu dilengkapi lagi Kak Titin dari KPA? Ya, boleh Bu Silakan, Pendeta Maria, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya melengkapi seperti yang apa yang disampaikan oleh Bu Pendeta Ella tadi. Terima kasih atas partisipasi kakak-kakak dalam pertemuan kita di sore hari ini pada membahas materi bulan Juni. Nah, selain itu saya mengingatkan kembali di mana tentang update data statistik dari setiap SPA jemaat yang
nantinya menjadi kumpulan data KPA resort maupun calon resort yang akan kami terima tentunya itu adalah data dari KPA resort maupun Cares. Bagi yang belum, mohon dikumpulkan ya kakak-kakak, bisa nanti kirim ke nomor WA saya. Dan juga apabila ada program pelatihan guru sekolah minggu 2026 yang dikelola oleh masing-masing KPA resortnya juga mohon menyampaikan kepada kami informasi tersebut juga dokumentasinya supaya kami juga punya data atau dokumen yang nantinya juga bisa menjadi lampiran dalam update di Instagram KPA Sinode GKE. Dan juga nanti untuk Hari Anak GKE bisa dikirim sampai akhir bulan Juli dokumentasinya secara kolase atau gabungan bisa di depan gereja. Nanti terlihat di depan nama-nama gerejanya, SPA-SPA-nya dari mana saja gitu, sehingga kita juga mengetahui dari kolase KPA tersebut berapa banyak gerejanya beserta SPA-nya. Dan juga untuk dokumentasi Hari Natal SPAJ GKE atau juga SPA maupun KPA juga bisa dikirim nanti sampai akhir bulan Desember 2026. Dan KPA Sinode GKI juga mendukung gereja ramah anak remaja pemuda di setiap resort maupun carasnya. Nanti juga tertera di layar Zoom PIC dari GRA dari GRA sendiri ya tentunya. Dari GKI itu ada Vikaris Nugraha Fiansa atau Kak Vien. Ya, demikian yang bisa disampaikan, yang bisa saya sampaikan Bu Pendeta Ella. Apakah ada yang tambahkan lagi? Baik, terima kasih Kak Titin. Dan juga ya beberapa dokumentasi itu juga akan menjadi dokumentasi KPA Sinode untuk melihat keaktifan sekolah minggu juga ya. Jadi kita tahu bahwa ada kegiatan yang di tempat ini itu terlaksana dan itu menjadi dokumentasi laporan Sinode juga. Makanya Kak Titin juga setiap beberapa kegiatan yang teman-teman kirimkan di dalam WA group dan itu disimpan begitu sebagai laporan KPA Sinode juga. Jadi baik Kak Titin, terima kasih banyak. Sekali lagi selamat melayani kakak-kakak semua dimanapun berada. Kami kembalikan kepada Kak Lawina. Silakan Kak. Iya, terima kasih Kak Maria. Sekarang kita masuk kepada sharing materi bahan ajar Sekolah Hari Minggu bulan Juni 2026 yang akan disampaikan oleh Kak Pendeta Rivaldi MTH. Shalom, selamat siang kakak-kakak terkasih yang dikasihi dalam nama Tuhan. Saya Pendeta Rivaldi MTH akan menyampaikan bahan ajar bulan Juni untuk kakak-kakak sekolah minggu sekalian. Dalam pelajaran yang ke-25 di tema di bulan Juni yakni kemurahan, itu dikaitkan dengan Nas Yosua pasal yang kedua ayat yang pertama hingga yang ke-24, di mana subtema untuk pelajaran yang ke-25 adalah kemurahhatian Rahab kepada kedua pengintai. Tujuannya adalah belajar kemurahhatian yang bermanis. Latar belakang Nas. Perikop ini pada dasarnya berisi tentang kisah seorang pelacur atau tunasusila bernama Rahab yang menyelamatkan dua orang pengintai Israel di Yeriko. Setelah pengintaian yang mereka lakukan itu diketahui oleh Raja Yeriko. Rahab kemudian menyembunyikan mereka sebab Rahab menyadari bahwa Allah pernah menyelamatkan bangsa Israel secara ajaib dengan membelah laut Teberau. Hal tersebut membuat ia mengambil keputusan berani untuk menyembunyikan kedua pengintai tersebut di atas sotoh rumahnya. Sikap Rahab menunjukkan kemurahhatiannya yang berdampak pada perjanjian, di mana ketika bangsa Israel menyerang Yeriko, mereka berjanji untuk tidak membinasakan Rahab
beserta kaum keluarganya. Nah, benang merah menjadi tanda perjanjian, di mana Rahab kemudian menuruti perjanjian. Dalam fokus materi di pembagian kelas, untuk kelas kecil, tengah, dan besar, sama-sama diawali dengan makna kata mata-mata atau pengintai. Nah, kalau kita membacanya secara keseluruhan, maka kita bisa melihat bahwa nilai yang sama yang ingin diangkat di masing-masing kelas adalah sikap Rahab yang menunjukkan kemurahannya dengan menyelamatkan para pengintai ketika mereka berada di kota Yeriko. Nah, sikap Rahab ini menunjukkan bagaimana ia berani mengambil resiko yang menunjukkan iman Rahab kepada Allah Israel. Nah, terkhusus untuk kelas tengah dan besar, ada tambahan penjelasan bagaimana para mata-mata ini bertugas mengintai posisi musuh yang diintai, dan mereka mengintai atas perintah Yosua. Nah, untuk aktivitas di kelas kecil, yakni anak-anak sekolah hari Minggu diminta untuk mewarnai gambar topeng yang disediakan oleh guru-guru sekolah minggu. Sedangkan di kelas tengah dan kelas besar, mereka diminta untuk menggunting kain flanel berbentuk buah bola mata. Kemudian menempelkan kain flanel itu pada kain flanel yang lain. Nah, dimohon untuk bisa menyesuaikan warna yang sesuai sehingga hasilnya terlihat indah nantinya. Untuk pelajaran yang ke-26 itu mengambil subtema karunia kemurahan Allah dalam roh penghibur. Nasnya diambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 hingga yang ke-26. Tujuannya adalah supaya belajar tentang kasih Yesus dan kemurahannya yang memberikan Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Latar belakang nasnya adalah bahwa perikop ini pada dasarnya berisi pesan tentang penyampaian pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga. Di sana ia berpesan agar murid-muridnya tidak khawatir untuk melakukan pelayanan nantinya, karena Roh Kudus akan datang selalu menyertai mereka. Nah, Yesus berpesan bahwa orang-orang yang ada dalam Dia, yakni murid-muridnya yang berada dalam Yesus, itu tidak perlu khawatir, sebab penyertaan Roh Kudus akan hadir bagi mereka. Nah, penyertaan Roh Kudus tersebut merupakan bentuk kemurahan Allah bagi orang. Nah, dalam fokus materi di pembagian kelas, di kelas kecil, tengah, dan besar, masing-masing diawali dengan ilustrasi awal tentang anak-anak yang takut ditinggal orang tuanya untuk sementara waktu. Jadi, ilustrasi ini berupaya untuk menggambarkan situasi di mana para murid-murid pun dahulu merasakan khawatir dan ketakutan ketika Yesus berpesan bahwa ia akan pergi. Nah, untuk kelas kecil bisa ditambahkan ilustrasi tambahan, yakni ibarat induk ayam yang meninggalkan anak-anaknya. Tapi kemudian pesan utamanya adalah bahwa sebelum Yesus pergi, dia berjanji bahwa Roh Kudus akan hadir menyertai para murid sepeninggal dia pergi, sehingga apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu menunjukkan kemurahhatiannya, bahwa Roh Kudus nantinya akan menyertai orang-orang percaya
sehingga mereka tidak perlu merasa khawatir karena Roh Kudus hadir bekerja dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Nah, untuk aktivitas di kelas kecil, anak-anak bisa diminta untuk menghubungkan titik demi titik sehingga membentuk huruf kemurahhatian. Untuk kelas tengah dan besar, silakan buat acak tulisan dalam potongan kertas yang nantinya dirangkai menjadi bertuliskan kemurahhatian. Pelajaran yang ke-27, subtemanya adalah Rahab beroleh selamat karena kemurahhatiannya. Nasnya diambil dari Yosua pasal 6 ayat yang ke-22 hingga yang ke-25. Tujuannya adalah memahami keselamatan berkat kemurahhatian. Latar belakang nasnya merupakan lanjutan bagian dari satu perikop utuh yang berjudul Jatuhnya Yeriko. Nah, dalam pelajaran yang ke-25 diceritakan bagaimana Rahab menyelamatkan kedua pengintai di Yeriko. Nah, dalam nas ini Yosua menyuruh para pengintai yang mengikat perjanjian dengan Rahab untuk menyelamatkan mereka di tengah pertempuran yang terjadi antara orang Israel dan penduduk Yeriko. Hal tersebut merupakan dampak dari kemurahhatian yang ditunjukkan oleh Rahab, sehingga ia dan kaum keluarga yang tinggal bersama ia kemudian diselamatkan. Nah, karena kemurahhatian Rahab kemudian namanya tercatat dalam silsilah Tuhan Yesus, sehingga nama tersebut menjadi bagian dari leluhur Yesus Kristus. Nah, fokus materi dalam pembagian kelas. Di kelas kecil, tengah, dan besar diawali dengan pendahuluan narasi tentang janji dari orang tua atau dari saudara. Sehingga kemudian kalau kita menjelaskannya dalam 3 kelas ini masing-masing, dia sama halnya dengan apa yang disampaikan dalam latar belakang nas, bahwa nas hari ini merupakan lanjutan dari pelajaran yang ke-25. Penekanannya adalah bahwa sikap murah hati yang ditunjukkan oleh Rahab kemudian berakhir manis, bagaimana Rahab dan kaum keluarganya kemudian tinggal bersama orang Israel setelah pertempuran itu. Nama Rahab kemudian dicatat dalam silsilah Tuhan Yesus karena keberanian, karena iman dan kemurahhatiannya. Nah, untuk aktivitas kita meminta agar anak-anak sekolah minggu mencari tali-tali yang disembunyikan oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, upayakan tali-tali itu memiliki warna yang beragam, dan nanti anak yang mendapat tali berwarna merah bisa menyerahkan talinya dan maju ke depan untuk mendapatkan hadiah atau setidaknya ucapan penghargaan dari guru-guru sekolah minggu. Nah, dalam pelajaran yang ke-28, subtemanya adalah Daud dan Mephiboset. Nas ini diambil dari 2 Samuel pasal 9 ayat yang pertama hingga yang ke-13. Tujuannya adalah belajar tentang sikap kasih yang benar seperti. Nah, perikop ini pada dasarnya berisi tentang kemurahhatian yang diberikan oleh Daud kepada keluarga Saul yang masih hidup. Kalau merujuk kebiasaan di masa itu, seorang raja yang menang akan membunuh semua anggota keluarga kerajaan yang dikalahkannya. Dalam hal ini adalah anggota keluarga kerajaan dari Saul.
Namun Daud bersikap berbeda. Ia bersikap sangat baik kepada Mephiboset yang merupakan anak dari Yonatan dan merupakan cucu Saul. Nah, kemurah hatian itu ditunjukkan melewati dua hal. Yang pertama, Daud memberikan segala sesuatu yang menjadi milik Saul dan milik seluruh keluarganya untuk dikelola. Kemudian yang kedua, Mephiboset akan makan sehidangan dengan Daud, yang dipandang sejajar dengan anak raja di masa itu. Dengan demikian kita belajar bagaimana kemurahhatian Daud yang menentang budaya di masa. Sehingga kemudian kalau kita membaca fokus materi dalam pembagian kelas, baik di kelas kecil, di kelas tengah maupun di kelas besar, maka pesan utama yang disampaikan sama, yakni pada dasarnya berisi tentang kemurahhatian yang diberikan oleh Daud kepada keluarga Saul yang masih hidup. Dalam hal ini adalah Mephiboset. Nah, di sana Daud bersikap berbeda dari kebiasaan di masa itu dan ia memberikan perhatian dan kasih yang sangat besar kepada Mephiboset. Walaupun Mephiboset ini berasal dari keluarga kerajaan sebelumnya, yakni keluarga kerajaan Saul. Nah, kemurahhatian Daud ini patut menjadi contoh bagi kita, terutama juga bagi adik-adik sekolah minggu. Nah, di kelas aktivitas kecil dan tengah, anak-anak diajak untuk berdoa bagi kaum disabilitas atau orang yang memiliki keterbatasan fisik dan sedangkan di kelas besar, anak-anak diminta untuk berdoa bagi kaum disabilitas, kemudian berikan penjelasan sedikit tentang apa saja yang dimaksud tentang kaum disabilitas. Misalnya contoh sederhana, orang-orang tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Di pelajaran yang ke-29 atau pelajaran yang terakhir, dia mengambil subtema orang Samaria yang murah hati. Nasnya diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 hingga yang ke-37. Tujuannya adalah belajar kemurahhatian tanpa batas dari orang Samaria. Nah, latar belakang nas di bagian perikop ini merupakan sebuah perumpamaan yang populer yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, dalam perikop ini, inti pesannya adalah bagaimana Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari seorang ahli Taurat yang menguji Tuhan Yesus dengan bertanya tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus mengambil perumpamaan dengan menyebut orang Samaria yang murah hati, yang merupakan jawaban yang memutarbalikkan keyakinan orang Yahudi di masa itu bahwa hanya mereka yang bisa diselamatkan oleh Allah. Atau dengan kata lain, jawaban Yesus merupakan kritik terhadap para ahli agama, sebab mereka mampu mempraktikkan ritus keagamaan dengan baik, namun kurang dalam menerapkan nilai agama tersebut dalam kehidupan. Nah, orang Samaria itu dijadikan sebagai contoh dan pelopor pembaharuan, sebab orang Samaria di masa itu dipandang sebagai orang yang tidak murni atau tidak menjadi bagian dari umat perjanjian. Ketika Yesus menjadikan orang Samaria sebagai contoh, hal tersebut menekankan
bahwa hidup yang kekal tidak dilihat dari latar belakang suku maupun kecakapan dalam ritual keagamaan, melainkan orang yang melakukan kebenaran firman yang Tuhan ajarkan, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, fokus materi dalam pembagian kelas, di kelas kecil didahului dengan narasi awal tentang apa yang dimaksud dengan istilah ahli. Sedangkan di kelas tengah dan besar adalah terkait narasi awal tentang kasih dan apa contoh mengasihi. Di kelas besar bisa ditanyakan lebih lanjut, apakah kasih sudah menjadi gaya hidup sehari-hari. Nah, untuk bagian yang lain, kita bisa mengulas bagaimana Tuhan Yesus bertemu ahli Taurat dan mereka mencoba ia dengan pertanyaan, sehingga perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati menunjukkan jawaban dari Tuhan Yesus bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, seorang harus memiliki kasih yang tidak dibatasi batas apapun, baik suku atau ritual keagamaan. Sehingga kritik Yesus khususnya bisa disampaikan di kelas tengah dan besar adalah bahwa para ahli agama itu memahami kitab suci namun kurang atau bahkan tidak dalam menerapkan nilai kitab suci tersebut dalam kehidupan. Padahal hal tersebut adalah hal yang paling esensial atau paling utama atau paling hakiki untuk menunjukkan sikap hidup bahwa kasih itu dihadirkan bagi Allah dan bagi sesama tanpa dibatasi apapun. Nah, untuk aktivitas di kelas kecil dan tengah bisa memberikan puzzle atau buat puzzle dari kertas yang berisi tulisan murah hati. Nah, minta anak-anak sekolah hari Minggu untuk menyusun. Sedangkan di kelas besar bisa memberikan lembaran kertas kosong, kemudian berilah kesempatan kepada anak-anak sekolah minggu untuk merenung tentang aku dan kemurahhatian kepada sesamaku. Artinya bagaimana mereka merefleksikan hidupnya saat ini dalam hal nilai hidup kemurahhatian bagi sesama. Lalu minta mereka untuk menulis pokok pikiran tentang hasil perenungan tersebut dalam lembaran kertas yang telah disediakan. Saya pikir demikian materi yang bisa saya sampaikan bagi kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang baik ini. Bersama-sama kami sudah diarahkan tentang apa yang hendak kami sampaikan untuk mengajar sekolah minggu adik-adik di tempat kami melayani. Mari Bapak, Engkau persiapkan kami semua agar apa yang kami persiapkan tiap-tiap minggunya berkenan kepadamu, sehingga iman, pengharapan anak-anak sekalian pun kami semua dapat semakin berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Berkati juga program-program pelayanan di jemaat-jemaat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mohon maaf Ibu Lawina, unmute ininya. Ya, oke. Baik, sebelum kita mengakhiri acara kita dengan foto bersama, sekali lagi kami atas nama pengurus Komisi Pelayanan Anak Sinode GKM mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan kita semua pada hari ini. Dan kita akan bertemu kembali di bulan berikutnya, yaitu bulan Juni, untuk mempersiapkan
bahan ajar guru sekolah minggu bulan Juli 2026. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih, selamat melayani dan mengajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya.